Oke, pagi hari ini kita mau membahas tentang retinopati hipertensi. Jauh, coba penyakit apa? Nah, ini semua klubnya hipertensi. Satu, sama klaim juga. Ya, apa-apa. Hampir sama gejalanya ya. Nah, retinopati itu merupakan perubahan pembuluh darah pada retina yang disebabkan oleh hipertensi sistemik, yang mana hipertensi tersebut biasanya bersifat esensial, artinya tidak disebabkan oleh kondisi penyakit lain. Jadi retinopati hipertensi itu adalah keadaan perubahan retina di mana penyebabnya adalah dari hipertensi. Nah, retinopati diabetik itu disebabkan karena diabetes. Lanjut garisnya. Nah, gimana gejala retinopati hipertensi itu biasanya tidak muncul sampai tahap lanjut. Kadang jenengan itu bukan ngerauke nopo-nopo, biasa mawon. Sampai nanti muncul pada tahap lanjut meliputi penglihatannya wis mulai buram. Ngerauke dari Bu. Nah, buram itu ada dua jenis. Buram karena faktor usia, maksudnya dengan sehat, tensinya normal, gulanya normal nih dengan buram. Nah, itu kan karena usia. Bisa jadi karena ada masalah lain di kelopak matanya. Bisa jadi apa sih nek putih-putih ini? Katarak gitu, satu. Cuman kan kalau katarak berawan ya. Nah, terus habis itu penglihatannya ganda, koyok minus ngoten niku. Terus dan sakit kepala. Nah, ini untuk klasifikasi retinopati dari hipertensi itu menurut KWB ini semoga enggak mungkin dari Wegener Becker. Nah, ini adalah dokter yang sudah meneliti di mana retinopati itu dibagi menjadi 4 stadium. Stadium pertama itu penyempitan arteri retina generalis ringan. Jadi itu enggak kita ya benar. Nah, jadi itu pembuluh darah arteri di mata retinanya jenengan itu dia mengalami penyempitan. Terus yang stadium 2 itu mengalami penyempitan genetik arteriovenosa. Nah, terus yang ketiga, tahap yang ketiga atau stadium yang ketiga itu adalah tanda-tanda retinopati grade 2, yaitu penyempitan fokal tadi, sama ditambah dengan retina hemorrhage atau perdarahan pada retina, karena kan dia retinanya menyempit, pembuluh darahnya itu menyempit, pembuluh darah di retinanya menyempit, sedangkan tekanan darahnya tinggi. Nah, akhirnya dia terjadi pecah pembuluh darah pada retina, akhirnya terjadi perdarahan. Kemudian yang stadium 4 itu gejalanya adalah yang stadium 3, di mana ditambahkan ada papilledema. Tapi yang stadium 3 itu ada putih-putih di retina. Jadi kayak apa? Blue spot itu putih-putih ya, Pak. Terus yang grade 4, stadium 4 itu retinopati grade 3 tadi, di mana ada perdarahan, terus ada cotton spot atau putih-putih, bercak putih-putih tadi. Terus ditambah dengan papilledema atau biasanya pembekakan. Nah, kemudian untuk penata laksanaan atau pengobatan pada retinopati hipertensi itu difokuskan terhadap penurunan tekanan darah sistemiknya. Jadi untuk mengobati gejala ini, kalau misalkan gejalanya masih ringan, itu hanya fokus pada menurunkan tekanan darahnya. Jadi nek jenengan tensinya itu dikontrol, tekanan darahnya itu terkontrol, sehingga tekanan darahnya itu tidak tinggi, jadi tekanan pada retina juga tidak berat. Dan juga jika terdapat indikasi, bisa dilakukan penata laksanaan terhadap kondisi medis yang tidak baik. Misalnya terjadi pecah pembuluh darahnya dan lain-lain. Kalau misalkan untuk yang hipertensi atau gejala ringan itu biasanya hanya kontrol tensi aja. Yang makanya jenengan itu jenengan ini tasnya enter buatan saya mau jawabannya buatan rutin. Ada
Nah, sebenarnya Bu Dokter, Bu Perawat, Bu Bidan ini cerewet dengan sebenarnya diunjuk udah ditelaske lah. Karena apa? Gejala dari hipertensi itu banyak sekali lah, termasuk pecahnya pembuluh darah pada retina. Selain ke masalah jantung, masalah ginjal, jadi kan sudah biasa ya. Oh, kok nek hipertensi ini biasanya neng ginjal, neng jantung, neng stroke. Nah, ternyata pengaruh juga terhadap kekuatan retinanya. Terus, jika pasien tidak terdiagnosis hipertensi, maksudnya tanpa ada gejala hipertensi, tetapi ada tanda-tanda retinopati hipertensi yang ringan, itu biasanya akan direkomendasikan untuk melakukan observasi ke dokter dalam 1 minggu. Jadi misalnya jenengan ada tanda-tanda gejala yang tadi, oh pandangan ini belum, atau jenengan pandangannya ganda, sing biasanya normal-normal aja, ternyata jenengan merasakan pandangannya pun mulai berubah, terus pandangannya pun mulai ganda, ini jadi minus apa-apa, itu nanti jenengan pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian akan diobservasi juga oleh dokter dalam 1 minggu. Kalau misalkan nanti penanganan dari dokter spesialis mata, oh ini ternyata bukan gejala retinopati, ya sudah nggak apa-apa. Jadi ada kemungkinan lain, plusnya nambah atau minusnya nambah. Kalau ternyata memang ada gejala retinopati, berarti ya nanti biasanya akan diobservasi lebih lanjut oleh dokter spesialis. Kemudian pada retinopati hipertensi sedang, itu biasanya pasien harus dievaluasi oleh dokter dalam 1 atau 2 hari. Ya, misalnya dengan misalnya si A dengan tubuhnya ya sehat ya, diperhatikan oleh Bu Dokter, Bu Perawatnya barang kok. Nah, misalkan ada pasien dengan gejala retinopati hipertensi, sudah positif retinopatinya itu sedang, di grade sedang. Nah, nanti biasanya akan diobservasi dalam 2 hari. Jadi diberikan terapinya nanti dengan dokter spesialis, bisa obat-obatan, bisa juga dengan tindakan. Terus kalau misalkan pada pasien yang mengalami retinopatinya hipertensi itu berat, sampai pecah pembuluh darah tadi, kemudian terjadi perdarahan, terus terjadi pembengkakan. Nah, itu pasien harus diukur tekanan darahnya secara berkala, jadi diobservasi lebih ketat lagi. Terus dilakukan tindakan laser atau suntikan jika terjadi kerusakan pada penglihatan. Jadi nanti tindakannya sama dokter spesialis mata. Nanti biasanya kolaborasi dengan dokter penyakit dalam untuk mengatasi hipertensinya. Nah, di mana tujuan utama dari penanganan retinopati itu adalah mencegah supaya tidak terjadi retinopati hipertensi, kemudian membatasi atau membalikan kerusakan dengan menekan tekanan darah dan resiko penyakit kardiovaskular serta kematian. Ngeri ya Bu, ternyata hipertensi. Nah, itulah kenapa selesai, nggak banyak ya. Kita diskusi aja. Nah, itulah kenapa kalau Bu Dokter ini cerewet, wah, bumino terperiksa kok ditekoni obat terus kalau Bu Dokter gitu ya. Ternyata gejalanya sampai ke situ resikonya. Jadi dengan itu diwati-wati bisa ngoli obat 1 bulan. Saat ini membeli obat pembuatan terlalu tertinggi review. Harusnya jenengan pembuatan sah dan aroha berdasarkan karangannya. Harusnya jenengan yang resep langsung nunggu, langsung dapat obat. Tapi kalau untuk yang dititipkan baik, ya tetap ambilnya 1 minggu lagi. Harusnya nek pendet ampun mepet. Oh misalnya obatnya kelas kurang 1 minggu, loh segera dapat ngambil. Sebelumnya ada yang menanyakan? Enten sing banyak Bu, ini ada kesempatan monggo. Saya ini hipertensi tapi di
terus. Biji terus. Ye. Oh berarti jenengan kemarin dapatnya satu macam atau dua macam? 3 macam. 3 macam itu kali vitamin. Nggih. Yang 2 obat hipertensi. Hipertensi sama apodipin sama kaptoprin. Oh itu pun apa? Pun 2. Obatnya udah 2 macam. Anti hipertensinya sudah 2. Kenapa kok tensinya tidak turun-turun? Yang pertama, jenengan pola makannya mungkin masih berdasarkan asin, tesih seneng santen, tesih seneng lemak-lemak, gaji, jeruan, nah ngoten niku. Sehari apa? Oseng niku dioseng apa digodhog? Ya, dioseng itu juga menggunakan minyak. Kalau jenengan mau menumis yang lebih sehat, jenengan bisa menggunakan minyak yang sehat. Mereknya banyak. Mereknya banyak. Ada yang apa? Tropicana sweet apa itu banyak. Nek jenengan untuk oseng aja pakai yang itu. Nek yang goreng harus boleh pakai minyak biasa, tapi 1 kali pakai. Nggak boleh sampai 2 atau 3 kali. Itu nanti kolesterolnya akan lebih tinggi kalau misalkan minyak goreng yang dilakukan pemanasan berulang-ulang. Tapi kayak Indonesia kan cuma 1 atau 2 sendok makan tok toh. Nah pakainya yang minyak yang sehat. Motor. Nek misalnya jenengan goreng tempe atau goreng tahu pakai Tropicana Slim yo. Korea budgetnya lebih boros. Ngoten ya Bu. Terus yang kedua, jenengan ngunjuke obat rutin napa mboten? Rutin terus ngunjuke. Rutin terus. Mangke ngeten, jenengan observasi diri sendiri, dengare diatur, obatnya diunjuk rutin, mangke nek tetep tinggi, nah jenengan konsultasi mriki meleh mangke jenengan dikonsultan lagi. Ngoten. Lah nek jenengan boten observasi dulu, nanti kita nggak bisa karena kan kita harus cari tahu penyebabnya apa. Nopo jenengan pikirannya banter, nopo jenengan menjual obatnya buatan tepat. Nah ngoten itu. Jadi jenengan observasi dulu, perbaikan dulu di rumah. Oke, perbaikan selama 1 bulan jenengan tetap ngoten, maupun jenengan sakit tidak pulih, maka dikonsultan lagi ke dokter spesialis untuk pengobatan apa ya? Dosisnya dinaikkan. Kemungkinan, tapi kan nanti belum tahu kondisi di dengan dokter spesialis nanti aktrisnya apa kan kita belum tahu. Betul nggih? Saged dipahami? Ya teman-teman boten. Ampun nggih. Terus. Iki. Langsung nggak usah ngantri. Tapi kalau di sini berapa hari? Pulangnya kalau obat kok banyak ngantri gitu. Nih, jenengan mendek sendiri akan diambil ke Mbak Eprolanis. Mbak Eprolanis. Kalau Mbak Eprolanis 1 minggu. Nih, 1 minggu. Tapi nih jenengan mau antri sendiri, tunggu. Seperti di Arafah. Nih bedanya jenengan kan boleh di Arafah kalau jenengan antrinya Riki. Akhirnya kayak gitu. Tapi nih lewat Mbak Eprolanis, otomatis kan nanti kita secara kolektif toh. Nah nanti kan Mbak E garape kan nggak dalam 1 hari, karena dicicil 2 hari dan dicicil 2 hari. Jadi jenengan boleh nggak apa-apa. Jadi jenengan daftar dulu kayak biasanya, jual resep, terus pakai resepnya dijualkan sama Mbak E sama aku. Terus jenengan periksa, aku dengan periksa biasa, mau itu. Akan boleh, bu. Monggo. Mbak, saya dulu kan pakainya amlodipin. Setelah diujuk mas dokter insulidin. Bedanya apa? Sama. Yang perlu sama. Yang jupin sama biasanya. Gitu.
Jadi cuma beda mereknya. Ramipril sama anti hipertensinya. Ramipril sama captopril itu sama. Yang beda kalau misalnya captopril sama amlodipin itu beda. Jadi yang penting itu bukan mereknya Bu, kan ada mereknya toh. Nah, biasanya di bawah mereknya itu ada tulisannya kayak kandungan obatnya. Jadi jenengan nitainya dari situ. Kan mereknya kan banyak toh, ada Ramipril, ada yang captopril, ada yang april dan lain sebagainya itu. Nanti jenengan lihat kandungannya apa. Nek kandungannya captopril ya berarti sama. Gitu. Ada lagi buatan. Ya, monggo Bu, itu yang jilbab pink Pak. Niki sampai belakang. Saya mau tanya, Yeah. apa yang dikatakan retina itu apa? Retina. Yeah. Yang materinya kita tadi. Yang dengan tangkap materinya kita tadi. Nah, jadi retina itu adalah bagian mata kita. Ya, jadi ada kornea, ada retina itu bagian dari mata. Gitu. Jadi retina itu wajib gambar ya. Saya tak browsing dulu. Buatan kami Pak. Nyata lampu bundel nih. Jadi retina itu adalah bagian di belakangnya lensa Bu. Belakangnya hitam-hitamnya kita ini Bu. Pakai apa ya? Kayak kembali. Jadi di belakang hitam-hitamnya kita itu kan ada kornea, ada retinanya. Jadi retina itu di belakangnya kornea. Nah, di situ kan banyak pembuluh darahnya. Nah, kalau misalnya terjadi pecah pembuluh darah, itu nanti akan mengakibatkan gangguan penglihatan bisa sampai kebutaan. Oke. Ada lagi Bu? Oke, sama-sama. Jadi retinopati hipertensi itu adalah kondisi ada gangguan di retina akibat penyakit hipertensi yang disebabkan hipertensi. Nek diabetes berarti retinopati diabetik karena disebabkan oleh diabetes. Gambarnya tidak bisa dimunculkan ya. Ada lagi buatan Mbak Risma. Bapak Ibu kemarin ada yang belum dapat undangan cek tahunan? Oh belum. Nanti yang belum ngambil diambil saya di sini ya nanti ya. Oke, sebelum senam. Nanti senamnya sama bubur jam 7. Oke. Ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, monggo. Ini Pak, saya mau tanya itu disebabkan oleh besarnya pembuluh darah di mata. Apakah itu bisa bisa? Bisa, tapi kan ada tindakannya. 3 aja sudah pecah pembuluh darah. Jadi kalau misalnya grade 4 dari grade 3 ditambahkan dengan ada pembengkakan, gitu. Nah, tergantung dari kondisinya, kondisi retinanya. Kalau misalnya sampai rusak banget itu bisa menyebabkan kebutaan dan tidak bisa diobati, jadi buta permanen. Nah, kalau misalkan untuk yang masih sedang itu masih bisa diatasi, masih bisa diobati, bisa dengan cara laser, bisa juga dengan cara suntikan seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai parah banget bisa menyebabkan kebutaan secara permanen. Sampun Pak.
Boleh bro? Alhamdulillah. Itu tadi sedikit informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kesehatan ibu bapak semuanya. Semoga bapak ibu diberikan kesehatan, kelancaran mencari rezekinya. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan membawa kesehatan dan kemaslahatan bagi ibu semua dan bapak semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.